Sehingga pada zaman itu wanita bebas. Sekarang kalau kita bisa kenal sekarang ini homoseks, apalagi lesbian, pergaulan bebas, free sex dan lain sebagainya. Tidak ada nilainya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam komando nih Bu. Tetap protokol kesehatan Bu ya. Begini Bu ya. Masih kita berbicara tentang hijrah nih Bu ya. Iya. Nah, hijrah. Di segmen terdahulu kita sudah berbicara tentang makna hijrah Rasulullah. Ada 3, ada makna filosofis, ada makna teoritis, ada makna praktis. Lalu selanjutnya kita berbicara tentang apa arti Mekah dan Madinah zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Mana yang disebut dengan Mekah, mana yang disebut dengan Madinah. Juga kita sudah bahas di segmentasi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas Bu ya. Sekarang ini banyak timbul nih Bu ya. Banyak bermunculan komunitas hijrah. Wah, komunitas hijrah menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah kelompok, bahkan menjadi sebuah organisasi. Bahkan yang kata organisasi milenial hijrah. Milenial hijrah. Lagi booming-boomingnya nih Bu ya. Orang sekarang mengatakan dia hijrah. Pertanyaannya Bu ya, apakah ini sudah sesuai dengan hijrah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Terima kasih Ustaz Zeki dan pemirsa di mana saja berada. Secara sunatullah tadi sudah disebutkan bahwa sebuah kemestian orang harus hijrah. Dengan pengertian orang harus berubah. Orang harus pindah. Ada hijrah makani tadi, ada hijrah zamani. Zaman yang kita diami sekarang ini disebut dengan zaman milenial. Zaman milenial. Wah. Yaitu zaman di mana generasi muda bangkit. Sampai dia menamakan dirinya generasi hijrah. Ya kan? Iya, betul ya. Semuanya hijrah malah. Dari kehidupan yang selama ini dosa, hijrah kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi ada yang belum duduk dalam memahaminya. Nah, ini masalahnya nih Bu ya. Allah Ta'ala menyatakan innallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad dengan harta, dalam ayat lain dengan jiwa sekalipun, di situ ada ulaika yarjunallah. Pada ayat lain ulaika yarjuna rahmatallah. Di sini untuk mengharapkan ridho Allah. Liman kana yarjullaha, pada aspek lain pada hadis juga begitu, liman kana yarjullah, tapi pada ayat ulaika yarjuna rahmatallah, mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Dalam Islam ada namanya rahim, ada namanya rahmat. Kalau boleh saya menyebutkan, rahmat itu ada di dunia. Jika kita ingin mau hijrah menemui Allah, itu yang kita harapkan bukan dalam pengertian fisik. Karena ada orang pindah untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan wanita, untuk mendapatkan tahta. Karena dalam hadis itu ada orang yang berniat berhijrah itu untuk mendapatkan perempuan. Maka yang dapat olehnya adalah perempuan itu sendiri. Ada orang yang mengharapkan rahmat Allah, dalam ini ridho Allah, kasih sayang Allah. Maka dia hijrah itu yang dicarinya bukan kasih sayang orang,
Tapi kasih sayang orang kepada manusia terletak di atas kasih sayang Allah kepada mereka. Jadi dia mencari duniawinya hijrah itu atau mencari ridha Allah. Persoalannya begini Ustaz Jeki. Ya. Generasi milenial itu pindah, hijrah dia. Tapi ketika dia sudah sampai di tempat hijrah itu, dia tidak mau tahu dengan lain lagi. Bahaya nih Bu ya. Berbahaya. Dia karena dia sudah mendapatkan seorang guru, mendapatkan seorang mursyid, dia tidak peduli dengan yang lain lagi. Dengan kawannya, dengan temannya, dengan saudaranya, dengan kehidupan selama ini, dia tidak mau peduli dengan mereka. Apa akibatnya? Mereka terlalu eksklusif. Mereka lah yang benar, mereka lah yang bagus, mereka lah ibadahnya yang diterima oleh Allah. Bahkan ujung-ujungnya mereka juga yang boleh masuk surga, yang lain ini biarin masuk neraka segala macam. Itu namanya bukan mengharapkan liman kana yarjullah. Nah, jadi yang kita harapkan hijrah itu mencari kasih sayang Allah, mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Jaki. Iya, subhanallah, masya Allah wa tabarakallah nih Bu ya. Memang banyak sekarang komunitas-komunitas hijrah ini Bu ya, ada yang hanya untuk istilahnya untuk supaya usahanya lebih maju, karena dia punya usaha akhirnya dia gabung nih, ini komunitasnya bagus nih supaya bisnisnya lancar. Ternyata memang ini sebuah kesalahan ini Bu ya. Kesalahan. Jadi yang diharapkan oleh Rasulullah itu dalam dengan firman Allah itu adalah ulaikal lazina yarju rahmatallah. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah. Inilah hijrah yang dibawa oleh Rasulullah SAW berpindahnya dari Mekah dan Madinah. Ada kuncinya tadi. Apa itu Bu ya? A'zamu darajatan innallah. Di ujung juga ayat sebelum ayat ya. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Akan memperoleh yang lebih besar tingkatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang hijrah itu. Apa maksudnya itu? Dalam surat An-Nisa ayat 100 misalnya. Yajid fil adi murawaman katsirah. Apa artinya nih Bu ya? Allah akan berikan keluasan berfikirnya, Allah akan berikan kelapangan dadanya, dan Allah akan membukakan pintu rezekinya. Nah, jadi ini yang kita cari. Tapi kalau hanya untuk hijrahan, hijrah orang hijrah pula dia, iya, tanpa mempedulikan lingkungan di mana dia berada, itu namanya hijrahan. Iya. Yang kita maksud tentu hijrah dalam pengertian konteks dan kontekstual ayat gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Pemirsa Sirojam Munir TV dimanapun berada, apa intinya adalah hijrah yang diinginkan oleh Rasulullah adalah agar kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengikuti tren semata, lalu mengikut komunitas A, komunitas B, komunitas C. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya adalah bagaimana kita hijrah itu mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridho Allah agar turun keberkahan untuk kita semua. Bukan begitu Bu ya? Ya gitu. Jadi jangan dipahami, oh saya ini sudah hijrah, saya tidak mau lagi berteman dengan orang-orang yang begitu-begituan, segala macam. Oh tidak, Nabi juga bergaul dengan orang Yahudi, bergaul juga dengan orang Nasrani, bergaul dengan juga para penjahat, bukan mengasingkan diri, dan bukan pula dia membuat simbol-simbol yang bertentangan secara umum berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga dia dekat dengan masyarakat itu. Itu yang hijrah yang sesungguhnya. Apa buktinya? Beragamlah orang di Madinah lagi. Berarti Nabi tetap terbuka, Bu, tapi ya? Nabi terbuka. Nabi open dengan semua persoalan-persoalan kemasyarakatan. Semua orang menjadi temannya. Jadi ada istilah yang disampaikan, 1000 orang teman masih kurang, 1 orang musuh terlalu banyak. Jadi kita musuh tidak dicari, bertemu kita elakkan. Iya, kalau kita bisa dihindari. Kira-kira seperti itu. Baru disebut dia hijrah yang sesungguhnya. Ya. Baik pemirsa Sirojam Munir TV dimanapun berada, itulah kisah hijrah kita
pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan para hadirin dan hadirat dapat mengambil iktibarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la